Silakan duduk. Baik, puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kita masuk dalam Bible study kita malam hari ini. Kita sudah melewati kitab Yohanes yang begitu luar biasa, perjalanan panjang. Saudara diberkati dan kitab Yohanes, amin. Dan kita sudah belajar juga di Matius pasal pertama kemarin mengenai silsilah Yesus Kristus. Menarik ya, ayat ini berbicara tentang nama-nama, sederetan nama, dan kemarin kita menemukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Ada satu orang yang dihilangkan dari sebuah generasi, ya, karena dia hidup sangat jauh dari Tuhan. Kalau saudara hitung dikatakan di Matius pasal 1 ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Sebenarnya yang sampai kepada Kristus itu kalau kita hitung bukan 14 namanya, tapi 13. Dua artinya di sini. Yang pertama kita belajar kemarin ada satu orang yang dihilangkan karena dia orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi sebenarnya ada makna rohaninya, yaitu apa? Allah sedang menantikan keturunan selanjutnya sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Siapakah itu? Kita, gerejanya. Kita, generasi terakhir. Karena kelahiran Kristus yang pertama sudah ada. Kedatangan Allah ke dalam dunia sebagai Kristus sudah ada, sudah lahir melalui Maria. Tetapi akan datang kelahiran atau akan datang kedatangan Allah yang kedua kali, kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ada sebuah generasi yang mempersiapkannya, yaitu saudara dan saya, amin. Nah, kita bersyukur dan sekarang kita akan masuk dalam Matius pasal yang pertama di ayat 18 sampai 25. Disinilah kita menemukan kata Immanuel. Nah, kata ini sangat familiar bagi orang Kristen. Mari sama-sama kita baca ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Mari bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Kelahiran Yesus Kristus. Ya, kita baca yuk ayat 18, 1, 2, dan 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, firman tentang kelahiran Yesus banyak kita dengarkan pada saat bulan Desember, secara khusus pada perayaan Natal, betul? Dan Bapak Ibu ketahui ini sangat fenomenal. Itu sebabnya membahas tentang Yesus ini enggak ada habis-habisnya. Makanya sebagai orang percaya kita perlu membahasnya dengan baik supaya ketika kita berjumpa dengan orang yang tidak percaya, tidak mengenal Yesus, maka kita bisa menjelaskannya. Saudara, kita sebut hari ini judulnya Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita.
Saudara, Immanuel itu dalam bahasa Ibrani dibagi dari dua suku kata, Immanu dan El. Nah, artinya yang pertama itu beserta kita. El itu Allah dari Elohim beserta dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, menariknya tentang Immanuel ini hanya dicatat 3 kali dalam Alkitab. Berapa kali? 3 kali. Sekali dalam perjanjian baru di kitab Matius dan 2 kali di perjanjian lama di kitab Yesaya. Nah, kita akan belajar dulu tentang Immanuel ini sehingga di perjanjian lama, sehingga nanti kita akan lihat mengapa Yesus itu disebut Immanuel. Karena dikatakan di ayat 22, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi Immanuel itu bukan buatan manusia, tetapi Allah sendiri sudah merancang nama jauh sebelumnya dinubuatkan oleh Nabi. Yuk kita lihat sama-sama. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan melalui para nabi difirmankan oleh Tuhan dan dibuatkan oleh para nabi secara khusus Nabi Yesaya. Yuk sama-sama buka. Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 kita mulai dan kita akan menemukannya di ayat 14. Di ayat 14, pemberitaan mengenai Immanuel. Yesaya pasal 7. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga siapa? Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Nah, ayat ini, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi ceritanya Bapak Ibu, pada saat itu bangsa Israel ini, kerajaan Israel ini terpecah dua. Satu Israel, satu lagi kerajaan Yehuda. Yehuda inilah yang menjadi keturunan daripada Daud. Israel ini memberontak. Mereka mulai menyembah allah-allah asing dan mereka kawin-mawin dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, raja dari bangsa Israel ini bersepakat mau menyerang Yehuda, mau menguasai. Nah, waktu itu saudara tahu raja Israel pada waktu itu namanya Rezin, dia ini bersekutu dengan Raja Aram. Wah, kita akan perang melawan Yehuda. Raja Yehuda waktu itu namanya Ahaz. Nah, Ahaz ini seorang raja yang sekalipun saat itu dia kita lihat sepertinya sangat alkitabiah. Dikatakan, aku tidak mau meminta dan tidak mau mencobai Tuhan. Sebenarnya Ahaz ini raja yang tidak baik juga. Dia raja yang tidak percaya pada Tuhan. Makanya Yesaya berkata, hai engkau Ahaz, mengapa engkau melelahkan orang? Maksudnya bangsa pilihan Tuhan, yaitu orang-orang Yehuda pada waktu itu. Sehingga kau melelahkan Allahku juga. Karena dia sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan, enggak ada pengharapan lagi. Kalau saudara baca terus, akhirnya Raja Ahaz ini juga menjual barang-barang dari rumah Tuhan, lalu mengajak bangsa-bangsa lain untuk bersekutu dengan dia untuk menyerang atau berperang melawan yang namanya Raja Rezin dan Aram tadi. Karena dia takut kalah, artinya dia tetap tidak percaya pada Tuhan. Makanya dikatakan istilah itu melelahkan bangsanya dan melelahkan Allah. Allah tidak pernah lelah sebenarnya, betul? Tetapi maksud itu adalah karena Ahaz tidak percaya kepada Tuhan. Mau dengan apa lagi Ahaz engkau diyakinkan? Minta tanda dari atas, dari langit atau dari dunia orang mati.
Mau tanda dari manapun Ahaz nggak mau percaya lagi. Itulah konsepnya kenapa disebut menjadi melelahkan Allah. Akhirnya Allah sendiri yang membuat tanda. Inilah tandanya. Seorang muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kalau saudara baca ini terus, maka di Yesaya pasal 8 ada yang lahir anaknya Yesaya. Orang berkata inilah Immanuel itu. Ternyata bukan. Dia ini seperti karena dekat dengan nubuatan itu, tiba-tiba Yesaya melahirkan anak, nama anaknya Maher-Shalal Hash-Baz. Kalau saudara boleh lihat di dalam Yesaya pasal 8, mereka pikir inilah anak laki-laki itu. Ternyata bukan. Tetapi ini gambaran daripada Yesus yang akan lahir kemudian. Itu sebabnya kalau saudara baca di Yesaya pasal 8, gambaran Yesus yang akan datang, Immanuel yang akan datang itu, dia ini ada di dalam kitab Yesaya pasal 8 ini. Saudara boleh lihat di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang menarik itu dikatakan di sini, mana itu? Dikatakan ayat 18, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Jadi lihat, ini seperti tanda. Karena seperti tanda berarti dia bukanlah yang sebenarnya. Lanjut terus, muncullah nubuatan selanjutnya yaitu di Yesaya pasal 3, kelahiran Raja Damai. Nah, ayat 1 dikatakan, Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Merekalah ini, suku Yehuda ini. Mereka melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang-orang bersorak-sorai di tempat di waktu membagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ini nubuat tentang Yesus ya. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. 5. Sebab seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, siapa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Inilah nubuatan tentang Yesus. Oh, yang kedua, di mana tadi Immanuel disebut? Yesaya pasal 8 ayat 8. Di situ dia. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya dikembangkan, akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi waktu itu mereka percaya bahwa anak Yesaya yang lahir ini adalah gambaran Immanuel itu. Jadi dia dianggap, ternyata bukan. Dan dinubuatkan datanglah. Nah, inilah yang menjadi firman Allah yang dinubuatkan oleh Yesaya 700 tahun kemudian. Wow, lama sekali. Lama sekali. 700 tahun kemudian kita tahu lahirlah Yesus. Nah, inilah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus ini yang adalah Tuhan menjadi sangat menarik. Karena kelahirannya sudah diprediksi ratusan tahun sebelum dia lahir. Adakah di antara kita di tempat ini yang hadir, kelahirannya sudah diprediksi ratusan tahun sebelumnya? Ya, tidak ada. Yuk kita masuk sama-sama. Bagaimana perjalanan Immanuel ini bisa ada di muka bumi. Dan bagaimana menariknya Immanuel ini ketika saya pelajari. Artinya Allah menyertai kita. Saya berlihat kalau Allah menyertai kita melalui Yesus, berarti dia lahir baru dia menyertai kita.
Ternyata tidak. Sejak dia dinubuatkan, dia udah menyertai bangsa itu. Bahkan spesifik nanti kita akan lihat. Dia menyertai Yusuf dan dia menyertai Maria. Padahal masih dalam kandungan Yesus ini. Yuk kita lihat sama-sama ayat 18. Matius mencatatnya menarik sekali. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Saudara, ini bukan bahasa puisi, tapi ini seperti sebuah fakta. Betul? Sebagai berikut, titik 2. Jadi ini adalah sebuah peristiwa kronologis. Sebuah peristiwa sejarah yang tertata dengan baik. Makanya dikatakan sebagai berikut. Dimulai. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke, sebentar dulu. Bapak Ibu, ini yang kita paham sama-sama. Dengar baik-baik. Maria dan Yusuf bertunangan. Ingat ya, bertunangan. Nah, sewaktu mereka bertunangan, yang namanya Maria itu mengandung. Menariknya, firman ini ditulis membuat kita paham tentang pribadi daripada Yusuf dan Maria. Mengapa? Saudara, jujur kalau bicara tentang Natal, tokoh yang paling banyak dibahas adalah siapa? Yesus. Selain Yesus siapa? Maria. Yusuf sedikit sekali. Kadang-kadang Yusuf menjadi pribadi yang dilupakan saat Natal. Bahkan kita tahu sama-sama, yuk sama-sama angkat kepala saudara. Lagu-lagu digubah, tidak ada nama Yusuf di dalamnya. Betul? Lagu-lagu tentang Yesus kaitannya dengan Maria. Mary's boy child, Jesus Christ. Enggak dikatakan Joseph. Ya memang benar dia dikandung oleh siapa? Maria. Tetapi apakah Yusuf dilupakan? Saudara, bahkan dikatakan seorang bayi dia terlelap di pangkuan ibunya. Yusuf punya pangkuan enggak? Ya punya. Tapi kenapa harus Maria? Kenapa bukan Yusuf? Begitu loh. Saudara, kisah ini bisa membuat kita, iya kenapa? Bahkan lagu terakhir, ada Mark Lowry namanya yang mengarang lagu ini. Mary, did you know that your baby born? Betul ya? Lagu ini. Mary, did you know? Kenapa enggak? Joseph, did you know? Saudara, ini menarik. Artinya begini. Yusuf ini bisa protes. Saya bapaknya. Mengapa? Karena ini kultur budaya Yahudi. Budaya Yahudi di mana kita tahu sama-sama. Bapak laki-laki dialah yang menghasilkan keturunan dan meneruskan keturunan. Namanya penting dicatat. Betul? Kita tahu. Kenapa dia bisa protes? Dari hal ini saja kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan pakai hidup kita untuk melahirkan sebuah sejarah, enggak usah ditulis pun nama kita, tapi Tuhan tahu nama kita. Amin. Jangan pernah marah dengan Tuhan. Dan dikatakan di sana, dia mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mereka tunangan. Nah, tunangan di budaya Yahudi dengan budaya kita berbeda. Jauh berbeda. Jadi kalau pada zaman dahulu, Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks budaya Yahudi, kalau mereka sudah tunangan, ini yang dilakukan. Jadi keluarga laki-laki, keluarga perempuan, sudah setuju akan menikah. Maka apa yang dilakukan oleh sang laki-laki? Dia akan bekerja, mencari uang, menyiapkan rumah. Dan nanti ketika semua sudah settle, kita buat acara pernikahan. Itu dia. Nah, itu sebabnya dalam masa itu enggak boleh ada laki-laki lain, enggak boleh ada perempuan lain. Makanya kalau saudara baca dikatakan di sana di ayat selanjutnya, ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang tulus hati tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud apa? Menceraikannya dengan diam-diam. Loh,
Kan mereka belum hidup bersama. Kenapa dikatakan tidak mau bermaksud menceraikannya? Kan perceraian itu terjadi ketika sudah apa? Pernikahan. Nah, budaya orang Yahudi tidak bisa bercerai kalau sudah menikah. Tetapi dalam tunangan, masa tunangan itu mereka diizinkan bercerai. Kalau apa? Pasangannya tidak setia. Bayangkan, kan ini banyak sinetron kita lihat. Bagaimana ini banyak film di Indonesia dan di berbagai negara. Yang laki-laki janji akan menikah dengan sang wanita, laki-lakinya pergi berperang, betul? Membela negara. Foto pacarnya dibawa, semangat. Tahun depan aku akan pulang dan akan menikah. Udah janjian ini, udah tunangan. Sementara di tengah jalan yang perempuan dengan laki-laki lain. Kita pernah tahu hal itu, sehingga akhirnya pada saat itu terjadilah masalah. Kalau dalam konteks budaya Yahudi bisa cerai. Kalau sudah menikah tidak bisa bercerai. Ya, itu sebabnya Yesus ketika ditanya, bisa bercerai enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Nah, konteks di sini kenapa dikatakan bercerai itu? Nah, karena dia temukan, loh, kita belum hidup sama-sama, kamu sudah hamil. Siapa pelakunya? Saudara bayangkan perasaan Yusuf pada saat itu. Dia kerja mati-matian, dia persiapkan untuk masa depan mereka, rumah mereka, biaya pernikahan, dia habis-habisan. Tiba-tiba Maria, hamil. Gitu loh. Ayat 19 ini menarik, karena Yusuf suaminya, sudah disebut suami. Bahasa mereka di sana kalau sudah bertunangan janji menikah sudah disebut suami, tapi nggak bisa hidup sama-sama. Seorang yang tulus hati, ini menarik. Dia tulus hatinya. Saudara dengar, perasaan Yusuf ini kalau kita selami, hatinya tulus, tapi lihat pasangannya, calonnya sudah hamil, terluka, sakit. Makanya dikatakan, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Maksudnya apa? Mengapa harus diceraikan dengan diam-diam? Karena budaya bangsa Yahudi secara khusus hukum Taurat, bila kedapatan seorang perempuan berzina, apa hukumnya? Dirajam, dilempari batu. Jadi supaya tidak ketahuan sama orang-orang, makanya diceraikan diam-diam. Kenapa harus ada kata diam-diam? Karena proses perceraian pada bangsa Yahudi itu harus sama seperti proses tunangan. Undang orang-orang, diumumkan. Nah kalau cerai juga diundang orang-orang. Mulai hari ini cerai karena laki-laki atau perempuan ini berbuat zina. Itu harus diumumkan. Nah ketika kedapatan diumumkan bahwa sang wanita berzina, hamil sebelum menikah dengan suaminya, maka itu menjadi kesempatan dia dihukum, dirajam. Makanya Yusuf dikatakan di sana mau menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, ada satu kata yang menarik di ayat 19 ini dikatakan, seorang yang tulus hati tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Titik. Lihat ayat 20, menarik kata ini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Kata ini, mempertimbangkan. Jadi itu bukan titik, masih ada koma. Saudara, hati-hati. Karena pertimbangannya adalah, dengar baik-baik, pertimbangannya siapa laki-lakinya? Pasti dia berzina. Dia dirajam, mati, puas saya. Betul? Bukan saya bersalah. Itu pertimbangan. Tapi Yusuf punya pertimbangan yang lain. Kita harus perlu belajar ini. Bapak, ibu, saudara, anak-anak, kau mau mengambil keputusan dalam hidupmu, kau harus punya pertimbangan yang tepat. Jangan sampai pertimbanganmu salah. Coba pertimbangan daripada Yusuf salah. Dia bilang apa? Dia Dia digerakkan oleh kekecewaannya, kemarahannya. Kau Maria tidak setia. Dasar perempuan anu. Dia protes sama keluarganya. Om, tante, masa tidak bisa jaga anaknya? Kita kan sudah janji. Bayangkan kalau tidak punya pertimbangan yang tepat. Amarah muncul,
hubungan kedua keluarga hancur, bahkan Maria akan dihukum mati. Karena apa? Yusuf belum tahu kisah seluruhnya. Jadi dengar baik-baik. Itu sebabnya kata mempertimbangkan di sini itu perlu ada kebenaran di dalamnya. Banyak orang memutuskan sesuatu tidak punya pertimbangan, tidak punya kebenaran. Mengapa kita belajar Alkitab? Supaya kita punya kebenaran yang menolong kita mempertimbangkan segala sesuatu. Kalau kita tidak punya kebenaran, maka kita bingung apa dasar kita memutuskannya. Lihat apa yang terjadi. Karena Yusuf itu tulus hati, dia tidak mau mencemarkan, ini tipikal pria yang sangat baik. Dia mempertimbangkan semuanya sebelum mengambil keputusan. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira apakah malaikat bisa datang menampakkan diri tidak dalam mimpi? Bisa, karena selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana malaikat menampakkan diri kepada para gembala, bukan dalam mimpi. Tapi kenapa Allah memilih untuk muncul mengirimkan malaikat dalam mimpi? Ini menarik. Saudara lihat, di dalam kitab Perjanjian Lama ada banyak kejadian di mana ketika Allah muncul tidak dalam mimpi, rasional manusia yang banyak bermain. Ketika orang bermimpi, rasionalnya sedang ditidurkan sehingga Allah bekerja satu arah. Seakan-akan demikian. Lihat, ini yang terjadi. Saudara masih ingat bagaimana Yakub? Yakub berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dia tidak mimpi, apa yang dia lakukan? Bergulat. Tapi waktu dia tidur di Betel, dia nggak bisa bergulat. Dia hanya diam. Dia lihat malaikat Tuhan naik turun. Ini tangga ke sorga. Saudara, itu yang terjadi. Seringkali Allah membuat kita tidur supaya kita nggak punya kontrol, dia yang punya kendali. Maka dia datang dalam mimpi. Karena apa? Karena pikiran Yusuf, perasaan Yusuf sudah kacau balau. Mau siapapun yang ngomong ke dia pada saat itu, sudahlah. Contoh, ini ada rekan hamba Tuhan, seorang bapak. Dia punya 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Laki-laki ini sangat dia sayang. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu kali ini pembantu salah mau mandikan ini anak laki-laki dengan air panas. Anak kecil ini lihat setiap kali ada air di sana, kalau mandi udah dibuka baju pasti dia akan masuk. Pembantunya salah. Dia masukin air panas, tidak langsung dimasukkan air dingin. Sehingga ini air mendidih. Tiba-tiba bayi itu, anak kecil ini langsung masuk di ember itu. Terbakar ini badannya. Masih hidup beberapa waktu dan sampai akhirnya meninggal. Saudara tahu waktu meninggal dihibur. Sewaktu ini hamba Tuhan dihibur, saudara tahu apa yang terjadi? Apapun perkataan orang, khotbah apapun gak masuk. Betul gak masuk. Karena apa? Perasaan dia, hatinya hancur, pikirannya, semua gak masuk saudara. Sampai dia bilang, terima kasih doa, khotbah, nasihat kalian saya tahu semua. Tapi kalian tidak merasakan perasaanku. Itulah yang membuat Tuhan kadang-kadang membuat seseorang tertidur. Tertidur sehingga dia tidak punya akses lagi, dia hanya menerima. Elia juga dibuat Tuhan tertidur, bermimpi dan dapat. Ada banyak. Karena kalau dia tidak ditidurkan, hatinya, perasaannya, pikirannya, susah untuk dia bisa mendengar Tuhan berbicara. Paham ya? Ini salah satu cara Tuhan sampai hari ini berbicara kepada banyak orang melalui mimpi. Itu sebabnya enggak salah berdoa, Tuhan, berdoa, datanglah dalam mimpi, nyatakanlah kehendak-Mu. Tidak salah.
Dan lanjut, bagaimana mimpi ini dipakai Tuhan? Malaikat itu berkata, Yusuf anak Daud. Diingatkan. Saudara, Yusuf anak Daud. Diingatkan tentang keturunan yang di atas yang kita baca. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan engkau takut. Berarti artinya Yusuf itu sedang takut. Karena apa? Dia akan mengalami sanksi masyarakat. Menikahi perempuan yang tanda kutip hamil sebelum menikah. Dia akan dikucilkan. Akan diomongin orang. Saudara bayangkan perasaan dia. Dia takut. Membesarkan seseorang yang bukan anak dari saya. Waktu dia lahir besar, gak ada mirip sama saya. Orang bilang, anak pembantu kapan? Anak tetangga. Saudara bayangkan perasaan itu. Dia takut dihakimi oleh masyarakat. Lanjut dikatakan, bagaimana malaikat Tuhan ini berbicara menjelaskan. Sebab anak yang anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Karena di pikiran Yusuf selalu, siapa laki-lakinya? Siapa laki-lakinya? Saudara dengar, Yusuf pasti udah ketemu sama Maria. Dan Yusuf bertanya, siapa Maria? Bagaimana aku menjelaskannya? Gak perlu panjang-panjang, jelaskan. Sebutkan siapa namanya. Jadi kalau kita baca, yuk sama-sama yuk, Lukas pasal 2, yuk sama-sama. Kurang lebih beginilah Maria menjelaskan, Lukas pasal 2, lihat. Lukas pasal 2. Lukas pasal 2, ini dia, Lukas pasal 1. Saudara, ini Lukas pasal 1 mulai dari ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret dan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, dan dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Coba, kalau Maria menjelaskan kepada Yusuf, jadi begini Yusuf, suatu kali aku lagi nyetrika di rumah, tiba-tiba ada malaikat datang. Apa? Malaikat. Terus malaikat itu bilang bahwa aku akan mengandung. Saudara bayangkan, karena pada zaman itu tidak ada kunjungan malaikat Tuhan. Tidak ada. Orang-orang merasa apa? Bohong-bohong gitu loh. Kenapa baru sekarang ngomong? Kenapa baru besar perut dia baru ngomong? Kenapa sejak dari awal? Saudara dengar baik-baik, kisah ini waktu Maria mengandung, waktu Maria mendapatkan kunjungan malaikat Tuhan ini, dia tidak langsung bicara sama Yusuf. Dia nggak langsung bicara. Itu sebabnya dikatakan Maria menyimpannya di dalam apa? Hatinya. Karena apa? Dia berpertimbangkan juga, nggak mudah. Aku kan udah tunangan, terus dibilang akan hamil, membesarkan seorang anak. What? Bagaimana suamiku? Bagaimana hukum nanti? Aku akan dirajam. Jadi dia sembunyikan itu dalam hatinya. Dia sembunyikan. Jadi waktu malaikat itu datang kepada Maria, dia nggak langsung bicara sama Yusuf. Tapi ini menarik. Malaikat datang kepada Maria bukan waktu dia tidur. Malaikat datang kepada Yusuf waktu dia tidur. Mengapa? Ini hal yang menarik. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa rasional wanita itu lebih stabil dibanding pria. Kan beritanya sama. Tetapi wanita itu lebih bisa stabil menerima berita yang menggoncangkan dibanding pria. Itu sebabnya pria itu harus ditidurkan dulu. Ditidurkan supaya dia bisa tenang. Karena pria main rasionalnya. Nah gitu loh. Oke, kita kembali. Saudara bayangkan
Kalau Yusuf menjelaskan, Maria menjelaskan, gini Yusuf, nah waktu ini halah, mungkin dia nggak mau mendengar. Itu sebabnya malaikat itu datang. Dia bilang, anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lihat pesan yang sama kepada Maria dan pesan yang sama kepada Yusuf. Ada tafsiran yang berkata Yusuf ini tahu tentang Maria ketika perutnya udah mulai besar. Yaitu kalau saudara baca di kitab Lukas, bagaimana bagaimana Maria waktu ketemu dengan Elizabeth pada bulan yang ke-6 mau lahirnya Yohanes, gitu loh, Yohanes Baptis. Dan itu dia. Jadi Yusuf taunya di situ. Pesannya sama. Ayat 21 ini menarik. Ada satu bagian di sini yang perlu kita dalami. Dikatakan menamakan dia Yesus. Jadi lihat, yang memberi nama Yesus bukan Yusuf, bukan Maria, tetapi siapa? Allah sendiri melalui malaikatnya. Gitu loh. Jadi bukan. Itu sebabnya kalau kita baca, mengapa dikatakan Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang diberikan dan orang menjadi selamat, kecuali nama siapa? Yesus. Karena memang nama Yesus itu diberikan oleh Allah. Di kitab Filipi dikatakan, itu sebabnya dalam nama itu semua orang bertekuk lutut. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Karena nama itu diberikan oleh Allah sendiri. Diberikan. Jadi Yusuf, Maria, kau gak usah pikir siapa namanya. Tetapi namanya akan sama dengan visi tujuannya. Apa visi atau tujuan hidup Yesus? Dikatakan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita ambil bagian ini dulu. Banyak orang berkata, itu sebabnya Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Karena dia hanya untuk umatnya. Yesus itu bukan untuk orang Indonesia. Mereka pakai ayat ini. Jangan begitu bro. Baca Alkitab itu jangan hanya setengah atau sedikit, hanya satu ayat. Baca keseluruhannya. Gitu loh. Siapakah umatnya itu? Umatnya itu adalah orang yang mengikuti ajarannya dan yang percaya kepada dia. Makanya di Yohanes 3:16 coba lihat. Sama-sama kita lafalkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terus sehingga ia menggunakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang, bukan satu suku, bukan. Tapi suku ini, bangsa ini dipakai Tuhan sebagai permulaan untuk sampai kepada hal yang besar. Bagaimana Allah memilih Abraham dan diberikan sebuah janji, oleh keturunanmu Abraham, semua bangsa akan diberkati, akan menerima berkat keselamatan. Jadi semua bangsa, tapi dimulai dari satu suku bangsa. Itu dia. Jadi jangan bilang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak disebutkan umatnya ini suku bangsa apa. Tetapi disebutkan umatnya. Umat itu berbicara tentang, berbicara tentang keimamatan. Ketika kita menerima Yesus, 1 Timotius 3 ayat 15, dialah yang ditetapkan menjadi pengantara, menjadi korban untuk keselamatan bangsa-bangsa. Itulah menjadi umatnya. Jadi siapapun, dari suku apapun, dari agama apapun, dari latar belakang negara apapun, kalau kita menerima Allah, Yesus ini sebagai imam kita dan kita umatnya, maka kita diselamatkan. Itu dia. Jadi jangan salah bahwa Yesus ini inklusif eksklusif hanya untuk satu suku bangsa tertentu. Tidak. Itu sebabnya malaikat itu jelas berkata umatnya. Karena ada orang-orang yang tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti bukan umatnya. 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi ini sudah jelas. Proses ini sudah dirancang jauh sebelumnya. Supaya boleh terjadi di dalam zaman Yesus. Maka
Tuhan mengungkapkannya melalui para nabi. Coba lihat ya. 700 tahun yang lalu Allah mengungkapkannya secara langsung kepada Nabi Yesaya. 700 tahun kemudian dari Nabi Yesaya, Allah mengungkapkannya secara langsung melalui malaikat kepada Yusuf dan Maria. Lihat, pesan itu terjaga karena sumbernya satu, yaitu Allah sendiri. Di ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, waktu malaikat itu menjelaskan ini kepada Yusuf, dia faham. Kenapa dia faham? Karena Yusuf itu adalah orang yang dikatakan ayat 19, orang yang berintegritas, tulus hati, tidak mau mencemarkan istrinya. Yusuf ini orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang Yahudi yang hidup takut akan Tuhan, dia tahu sejarah nenek moyang, sejarah masa lalu, dia tahu kitab Taurat mereka, dan dia tahu kitab para nabi. Jadi ketika dikatakan dia akan menamakan dia Immanuel, dia langsung ingat. Semua bangsa Yahudi itu diteruskan ajaran nenek moyang melalui cerita. Diceritakan, semuanya diceritakan. Yusuf ini yang keturunan Daud, semua orang-orang Yahudi tahu bahwa nanti akan datang Immanuel. Allah yang akan menyertai kita. Akan datang. Jadi waktu malaikat itu menjelaskan ini kepada yang namanya Yusuf, dia langsung paham. Karena ini adalah pengetahuan bagi orang Yahudi, semua orang Yahudi. Dan yang kedua, kenapa Matius menulis ini dengan detail? Karena Matius ini menuliskan ini kepada orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi tahu kisah ini. Mereka tahu. Makanya ketika dijelaskan detail oleh malaikat itu, Yusuf paham. Yusuf paham. Bahkan yang tadinya dia gundah gulana, dia marah sama Maria, dia menjadi bangga. Betul tidak? Karena apa? Wow, aku dipilih. Saudara bayangkan dipilih. Kalau diambil identiknya dalam kitab Yesaya pasal 7, 8, dan 9, berarti Yusuf ini seperti Yesaya. Gitu loh. Ya, ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya. Jadi saudara, kalau tidur harus bangun. Bilang kiri kanan, kalau tidur harus bangun. Jangan tidur terus sampai tidur di sorga nanti, bahaya. Ya, gitu. Jangan tidur ya. Saya sudah tidur harus bangun. Ya, harus bangun. Tapi ingat, ini mimpinya mimpi buruk atau mimpi baik? Mimpi baik ya. Senang ya bermimpi, jadi ada masalah. Waktu bermimpi dapat jalan keluarnya. Jangan, aduh tidur banyak masalah, tidur mimpi buruk lagi. Oh, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Lihat, ada banyak orang bermimpi dan menemukan cara dari Tuhan. Ada banyak orang menemukan perkataan Tuhan. Ini nubuatan. Ada banyak orang menemukan nubuatan Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan seperti yang Tuhan katakan. Ini poin yang sangat bagus. Ada banyak anak Tuhan, orang Kristen, minta didoakan. Waktu didoakan Tuhan berbicara sesuatu, tapi dia tidak lakukan. Karena apa? Itu sepertinya merugikan atau tidak menguntungkan dia. Menurut saudara, apakah ini menguntungkan Yusuf dan Maria? Sejujurnya, dengan pengetahuan seluruh masyarakat yang ada, ini merugikan dan mempermalukan mereka. Tetapi karena ini dari Tuhan, dia berani. Dia berkata, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, kalau baca, ini dikatakan di dalam kitab Lukas, Yusuf itu bahkan lari loh saudara. Lari ninggalin Maria. Dalam pelariannya itulah malaikat Allah mengejar dia. Stop, jangan lari. Kembali ke jalan Tuhan. Dibawa kembali. Dan ketika di mimpi itu dijelaskan, pikiran, hatinya mulai connect kepada nubuatan Allah, kepada firman.
Jadi ini, kalau hati pikiran kita tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan firman Tuhan, maka kita akan marah, kita akan dalam situasi tertekan, kita tidak punya pertimbangan yang tepat. Dan dia mengambil keputusan, aku mengambil Maria sebagai istriku. Wah, seperti yang saya buat drama singkat tadi. Yusuf mungkin sudah marah sama Maria. Marah mungkin sama keluarganya. Dia lari. Dia datang kembali. Maria, mungkin Maria sedih karena dia tahu Yusuf lari meninggalkan dia. Maria mungkin berpikir, ini mimpi atau ini kenyataan? Wah, suara itu, suara apa itu? Seperti saya kenal suara itu. Mungkin halusinasi. Maria, itu loh. Suara ini tidak asing. Lihat, Yusuf, gitu loh. Wah, saudara bayangkan bagaimana Yusuf sebagai pria yang takut akan Tuhan, sebagai orang yang tulus hati. Saya yakin dia pasti berani minta maaf kalau dia salah. Karena apa? Saya punya pertimbangan dalam hati, dalam pikiran yang salah tentang kau Maria. Dan akhirnya dia bilang apa? Maria, sebelumnya aku takut. Maria juga takut, betul? Makanya pesan malaikat pertama kali dalam kitab suci, dalam perjanjian baru adalah jangan takut. Kepada Maria, kepada Yusuf, bahkan kepada para gembala, jangan takut. Karena mereka semua takut dengan hal ini. Dan langsung Yusuf bilang apa? Maria, jangan takut. Kenapa Yusuf? Malaikat yang sama yang berbicara kepadamu datang dalam mimpiku. Persis seperti yang kamu katakan. Itu bukan hoax. Jadi lihat, ini menarik saudara. Karena perempuan pertama pembawa berita di perjanjian lama, Adam dan Hawa, yaitu Hawa, membawa berita bohong. Membawa kabar buruk yang merusak seluruh dunia. Tapi ada perempuan yang kedua di perjanjian baru yang menerima kunjungan Tuhan dan menceritakan kabar baik sehingga lahir Yesus untuk keselamatan seluruh dunia. Mungkin Maria akan berkata, begitukah Yusuf? Iya, coba ceritakan. Tuh, bikin kopi dulu lah. Oke, duduk kopi. Kalau kopi saraba, oh boleh. Ya duduk, wow, ngobrol mereka. Cerita, dia bilang, bla bla bla, dia ceritakan, saya bermimpi, bla. Oh begitu, wah. Yusuf bilang, jangan takut Maria, aku akan mengambilmu sebagai istriku. Ayat 25 terakhir. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dia bilang, aku akan mengambilmu sebagai seorang istri. Ini keputusanku. Aku pria yang tulus hati. Aku takut akan Tuhan. Aku akan menjagamu, menikahimu. Dan aku tidak akan bersetubuh denganmu. Kan setelah mereka menikah ya bisa bersetubuh. Aku tidak akan sampai melahirkan anak. Ini dia bilang, sampai ia melahirkan anaknya. Jadi Yesus itu dia terima sebagai anaknya. Yusuf menerima Yesus sebagai anaknya. Tadi kan dia bertanya, anak siapa dalam kandunganmu? Akhirnya dia terima anak itu. Ya. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Persis seperti malaikat Allah berbicara kepada Maria, memberi namanya siapa? Yesus. Demikian juga Yusuf mendapat nama daripada anak ini dari Allah, dari malaikat Tuhan, namanya Yesus. Nah, kita sudah bahas firman Tuhan ini ayat demi ayat. Saya menulis di sini ada 4 poin penting sebagai kesimpulan yang kita bisa bawa. Yang pertama, bahwa Allah bertanggung jawab membuat sejarah terbaik dalam hidup orang yang dikasihinya. Jadi lihat, sejarah. Ini kan seperti sejarah ya, dari 700 tahun yang lalu, saudara bayangkan. Dan sejarahnya ada sampai sekarang. Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab membuat sejarah. Dan dengar baik-baik. Sejarah yang dimaksud saya sebut di sini adalah sejarah masa depan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun hari ini kita tidak melihatnya seperti kehendak Tuhan. Tapi
Tuhan yang berdaulat atas sejarah masa lalu dan atas sejarah masa depan yang akan terjadi. Itu yang pertama, Tuhan bertanggung jawab, Tuhan pencipta sejarah. Yang kedua, kita belajar tentang sikap integritas Yusuf di sini. Nanti di Lukas Maria. Di sini Yusuf. Integritas Yusuf. Sebagai seorang pria yang apa? Tulus hati. Dan dia tidak mau mencemarkan dirinya dan tidak mau mencemarkan yang namanya pasangannya. Makanya dia bertanggung jawab. Sikap integritas seorang pria. Gereja, dunia hari-hari ini kita kekurangan orang-orang yang berintegritas. Yang bisa tetap hidup dalam kebenaran. Gitu loh. Untuk dia bisa menjadi seorang yang berintegritas, dia harus punya pertimbangan. Pertimbangan yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu firman Tuhan. Hari ini, integritas kita bisa dibeli. Dengan uang, jabatan, fasilitas bisa dibeli. Itu sebabnya bangunlah integritas kita di atas dasar firman yang kuat. Firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda menjaga hidupnya tetap bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi lihat baik-baik, integritas kita akan terjaga kalau kita punya firman sebagai pertimbangan. Bukan masalah selera, bukan masalah kebutuhan. Lagi butuh nih Tuhan, butuh uang, gak apa-apalah curi-curi sedikit. Lagi butuh apalah gitu, gak apa-apalah untuk menipu. Lagi butuh, enggak ada kok, enggak. Orang lain aja curi miliar dan triliunan, saya hanya curi sedikit kok. No. Bangun integritas di atas firman. Bukan di atas kebutuhan, bukan di atas perasaan, bukan di atas perkataan dan tawaran orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu cara Tuhan berbicara. Cara Tuhan berbicara. Tuhan sanggup memakai mimpi sebagai alat komunikasi Tuhan. Gitu loh. Tuhan sanggup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kadang ada orang yang sudah kita tegur, kita nasihati berulang-ulang, dan orang ini masih menangkal dengan hatinya, dengan pikirannya, rasionya, berdoalah, Tuhan beri mimpi buat dia. Jelaskan. Tuhan, suamiku ini sulit sekali kalau dibilangin. Bagaimana Tuhan ya? Tuhan, aku berdoa kasih dia mimpi Tuhan. Saudara, saya kadang-kadang dalam perjalanan hidup cukup sering bermimpi. Tapi mimpi saya sedikit karena karena kebebalan hati atau ketidakpercayaan. Tapi kadang saya juga bermimpi ketika saya sulit mengambil keputusan. Bukan saya yang bermimpi, Tuhan kasih mimpi. Dan itu menarik. Itu menarik. Hal yang terakhir yang kita bisa ambil kisah daripada hal ini adalah ketika dikatakan di sana Yesus Immanuel, Allah yang menyertai. Yesus Immanuel, Yesus ini penyelamat dan Yesus ini Immanuel, Allah yang menyertai. Lihat apa yang terjadi. Dia sertai Maria, dia sertai Yusuf. Betul? Dalam kasus ini. Maria bisa stres gak? Bisa. Bisa bunuh diri? Bisa. Yusuf bisa lari? Bisa. Bahkan dia sudah lari. Tapi disertai. Lihat. Yesus ini menyertai. Menyelamatkan. Makanya dalam Matius pasal yang 1 ini, pasal 1 dikatakan Allah menyertai kita. Dan kitab Matius pasal 28 ditutup juga. Dikatakan Matius pasal 28, lihat. Apa perkataan Matius pasal 28 yang terakhir? Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini siapa tadi? Immanuel. Kitab Matius dibuka oleh Sang Immanuel dan ditutup oleh Sang Immanuel juga. Menarik sekali. Kiranya Bible Study malam hari ini membuat kita menyadari bahwa penyertaan Allah tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan, apapun kasusnya, apapun masalahnya, seberapa berat pun. Satu ayat terakhir, Ibrani pasal 13. Mari baca sama-sama. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ini
bukti penyertaan Tuhan. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia itu Immanuel. Ya, dia bilang soal uang, soal masalah, soal tantangan, sakit penyakit, semua tekanan dalam dunia ini, dengar baik-baik. Aku sekali-kali tidak membiarkan dan tidak meninggalkan engkau. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hari ini kami diteguhkan tentang pribadi Yesus. Kelahiran-Mu sungguh ajaib. Menggenapi nubuatan para nabi yang difirmankan Tuhan 700 tahun sebelumnya. Itu sebabnya Engkau Allah yang sangat agung. Tidak ada manusia yang bisa membuat ini. Itu fakta bahwa Engkaulah Allah yang menciptakan sejarah itu. Dan hari ini kami berdoa ya Tuhan, buatlah sejarah dalam hidup kami bersama-sama. Buatlah ya Tuhan. Ciptakanlah sejarah Tuhan dalam hidup kami. Bukan tentang diri kami, tapi untuk keselamatan sebuah bangsa yang besar. Tulislah sejarah hidup kami ya Tuhan. Kami mau belajar juga malam hari ini, mempersembahkan hidup kami kepadamu seperti Yusuf, menjaga hidupnya dalam integritas kepada Allah, hidup suci, tulus, dan tidak mau mencemarkan dirinya atau mencemarkan orang lain. Kami mau belajar menjadi pribadi seperti Yusuf yang memiliki Tuhan dan firman Tuhan dalam dirinya sebagai pertimbangan yang kuat. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami berdoa, Engkau ya Tuhan, Allah Immanuel, kami yakin Engkau menyertai kami. Kalau 700 tahun sebelum Yesus lahir, Engkau sudah dinubuatkan dan menyertai bangsa Israel. Dan Engkau lahir menunjukkan penyertaan-Mu. Hari ini kami percaya Roh Kudus yang diberikan Allah Bapa, Engkau Yesus yang adalah Roh Kudus itu yang diberikan Bapa. Engkaulah yang menyertai kami semua. Dalam hal apapun kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau tidak akan melupakan kami. Sertailah kami ya Tuhan. Apapun perjalanan hidup kami, kemanapun kami, apapun tantangannya, biarlah kami bergantung bersandar kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai bertemu dalam Bible Study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.